نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أسأله أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله lanjut درس كتاب أخصر المختصرات في فقه الحنابلة رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم. Dan kita sudah selesai dari adab-adab sebelum wudu. Setelah itu beliau rahimahullah ta'ala, beliau masuk ke bab atau fasal yang baru, yaitu fasal yang terkait dengan furud al-wudu. Furud al-wudu yaitu wajib yang di dalam wudu. Yaqul rahimahullah ta'ala, furud al-wudu sittah. غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. قال: والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث، وغسل كتابية لحل وطء ومسلمة ممتنعة لذلك، والتسمية واجبة في وضوء، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى وغفر الله له. Jadi hafizakumullah, barakallahu fikum, beliau rahimahullah setelah selesai dari adab-adab yang am atau adab yang khas khusus sebelum wudu, beliau rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan hukum-hukum yang terkait dengan hukum wudu. Maka beliau rahimahullah ta'ala di dalam fasal ini beliau sebutkan rahimahullah, beliau sebut ada 4 hal, dan itu yang paling penting di babul wudu. Yang pertama yang beliau sebutkan rahimahullah, furudul wudu. Furud al-wudu. Yang selanjutnya yang beliau sebutkan rahimahullah yaitu syarat wudu. Selanjutnya adalah rahimahullah ta'ala sebutkan wajib wudu. Selanjutnya adalah rahimahullah ta'ala beliau sebutkan sunnah wudu. Jadi ini hafizakumullah, barakallahu fikum, bahas ini terkait dengan hukum al-wudu. Kita insyaallah akan jelaskan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah. Beliau rahimahullah taala di sini berkata furudul wudu sittah. Jadi hafizakumullah, beliau rahimahullah taala sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa beliau sebutkan bahwa mabahis atau beberapa hal yang terkait dengan wudu. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah furudul wudu dan syurutul wudu dan wajibat al-wudu dan sunanahu. Dan sebenarnya beliau nanti akan sebutkan satu hal yang menjadi yang kelima yang sangat penting, yaitu membatal wudu. Jadi hafizakumullah, sebagaimana telah kita mengetahui bahwa at-taharah terbagi 2. Yang pertama adalah menghilangkan najas, dan ini telah kita jelaskan.
Yang kedua adalah mengangkat hadas. Dan ini yang kita akan jelaskan biidznillah. Jadi yang pertama menghilangkan najas telah kita sebutkan, telah kita jelaskan di bab yang sebelumnya. Yang bab pertama, yang bagian kedua dari tahara adalah mengangkat hadas. Mengangkat hadas yang bagaimana kita telah jelaskan bahwa hadas diangkat dengan satu dari tiga hal. Yang pertama al-wudu, yang kedua al-ghusl, mandi, yang ketiga adalah at-tayammum, menggunakan tanah. Al-wudu dan al-ghusl, wudu dan mandi itu asal, itu dasar, itu yang wajib. Jika tidak bisa menggunakan air untuk wudu atau mandi, maka baru pindah ke yang ketiga, yaitu at-tayammum. Jadi tiga hal ini yang mengangkat hadas. Kita akan bahas insya Allah yang pertama dari hal yang mengangkat hadas, yaitu al-wudu. Pada awalnya, makna furud, jam'u fard, dan fard di dalam bahasa Arab dengan ringkas disebutkan adalah al-hazzu fi syai'. Kama sebagaimana yang disebutkan adalah ahlul lughah rahimahumullah di bahasa, termasuk Ibnu Faris rahimahullah, kitab yang paling bagus dalam bahasa Arab, Mu'jam al-Maqais, dan juga kitab-kitab yang lain dari ulama ahli bahasa. Mereka mengatakan makna al-fard adalah al-hazz. Al-hazzu fi syai' atau al-qata'. Wal-hazz maknanya adalah memotong. Dan di dalam istilah fuqaha sebelumnya ada ucapan yang indah dari kitab Mukhtasar Sihah. Makna al-fard adalah al-hazz fi syai', yaitu memotong di sesuatu. Dan kata beliau, dan al-fard di dalam agama Allah yaitu hal-hal yang Allah wajibkan. Kata beliau, diberikan nama fard karena lahu ma'alim wa hudud, karena sudah jelas garisnya, garis besarnya, dan sudah diberikan batasnya, bahwa wajib telah jelas garis besar di agama Allah Subhanahu wa taala, karena itulah namanya fard, wajib karena jelas. Adamun habidakumullah, al-wudu di dalam istilah fuqaha rahimahumullah, al-wudu dengan dham al-waw, yaitu al-wudu adalah an-nadhafah wal husn wal inarah. An-nadhafah bermakna adalah kebersihan, dengan ringkas adalah kebersihan. Jadi al-wudu maknanya adalah an-nadhafah. Ya, ini afwan masih di bahasa Arab. Tadi makna al-fard. Ini yang kedua, makna al-wudu di dalam bahasa Arab adalah an-nadhafah, kebersihan. Diambil dari kata kebersihan. Orang yang berwudu, dia membersihkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam agama Allah, dan ini yang paling penting kita harus pahami, adalah at-ta'abbudu lillahi. التعبد لله بإسالة الماء على أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. Dengan makna adalah berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengalirkan air pada 4 anggota wudu dengan cara khusus. Berarti makna al-wudu bisa diartikan dengan 4 kata. Yang pertama, berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas karena wudu adalah ibadah, maka harus ada niat berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan mengalirkan air pada 4 anggota. Ingat, mengalirkan air. Dikatakan dengan mengalirkan air berarti maknanya adalah air harus mengalir di anggota wudu. Wudu. Adapun jika hanya diusap saja, berarti itu bukan wudu. Beda antara wudu dengan apa? Mengusap tangan dengan basah. Mungkin dengan kain yang basah atau semisalnya. Dan ini kadang kita lihat orang yang sakit,
yang mana dia tidak bolehkan menggunakan air, kadang dia membasahkan uh, handuk misalnya atau kain dan dia mengusap anggota wudunya dan dia menganggap diri telah berwudu. Ini tidak berwudu, ya. Yang wudu namanya adalah isalatul ma. Isalatul ma itu air harus mengalir di anggota wudu. Jelas insya Allah, ya. Di anggota wudu. Anggota wudu adalah 4 anggota wudu yang nanti akan sebutkan insya Allah dengan cara yang khusus, yaitu akan sebutkan insya Allah bismillah subhanahu wa ta'ala. Masuk cara adalah tertib. Jadi ini hafidhakumullah, ini makna al-wudu di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, berta'abbud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyucikan 4 anggota wudu menggunakan air, boleh ditambahkan air, berta'abbud kepada Allah dengan menyucikan 4 anggota wudu menggunakan air supaya keluar selain air, bukan menyucikan dengan selain air, karena wudu harus menggunakan air. Jadi berta'abbud kepada Allah dengan menyucikan 4 anggota wudu dengan tadi saya sebutkan dengan apa? Dengan cara mengalirkan di anggota wudu. Menggunakan air dengan cara yang khusus. Ini hafidhakumullah makna al-wudu. Dan ini insya Allah jelas biidznillah subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti kita akan jelaskan bahwa usap kepala dan telinga itu bukan ditucikan, hanya diusap saja. Baik, insya Allah ini makna al-wudu di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya wudu? Hukumnya sangat jelas. Hukumnya adalah wajib. Wajib bagi orang yang ingin salat. Wajib bahkan syarat bagi orang yang muhdis jika dia berhadas, jika ingin salat dan hal-hal yang bermakna as-salah yang mana kita telah jelaskan barakallahu fikum di bahas yang paling pertama terkait dengan makna at-taharah, seperti tawaf, seperti pegang mushaf mengharuskan wudu. Insyaallah ini jelas hukumnya adalah sangat jelas, hukumnya syarat bagi orang yang ingin salat. Baik, insyaallah. Bahkan bisa dikatakan hukumnya wudu ada 2 hukum. Yang pertama adalah syarat, yang kedua hanya sunnah. Kalau yang syarat yang tadi disebutkan bagi orang yang ingin salat harus dia berwudu atau ingin tawaf, ya, nanti akan dijelaskan bahwa ulama masih berselisih, atau juga ingin memegang mushaf, sama juga ulama berselisih masalah 2 ini yang kita sebutkan. Taib. Adapun yang mustahab itu di seluruh keadaan, walaupun tidak mau salat, tidak mau pegang mushaf, tidak mau tawaf, dianjurkan bagi muslim dia selalu berwudu. Dalilnya adalah sangat jelas, firman Allah Subhanahu wa taala terkenal dengan ayat al-wudu. Kita akan jelaskan ayat ini karena itu menjadi dasarnya furudul wudu yang beliau sebutkan rahimahullah. Ayatul wudu, ayat surat Al-Maidah ayat 6. Yaqul Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum arjulakum minal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum من الغائط أو لمستم النساء لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ayat ini habarakumullah di dalamnya adalah seluruh atau dasar-dasar hukum at-taharah. Karena di awalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka kalian, cucilah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah atau cucilah kaki kalian sampai dengan mata kaki. Ini hukumnya. Ini caranya wudu. Ini
bahas masalah wudu. Setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan hukum-hukum wudu dan apa yang kita harus sucikan jika ingin berwudu. Adapun fi qauli Subhanahu wa taala wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian junub maka mandilah. Ini terkait dengan hal yang kedua yang mengangkat hadas, yaitu mandi. Adapun fi qauli Subhanahu wa taala كقول سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. Ya, dan jika kalian sakit atau di dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah itu Allah Jalla wa Az telah jelaskan famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Sabulah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Jadi di dalam ayat ini sebenarnya sangat cukup jika kita ingin jelaskan 3 hal yang mengangkat hadas, yaitu wudu di awal ayat ini. Setelah itu di tengah ayat ini Allah jelaskan masalah mandi, dan juga yang ketiga adalah tayammum. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat ini Allah sebutkan hukumnya wudu karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan syarat idza qumtum. Idza harfu syarat, adatu syarat. Qumtum ila salati taghsilu. Maka ini menyebutkan hukum wudu. Yang kedua Allah sebutkan caranya wudu. Yang ketiga Allah sebutkan Subhanahu wa taala caranya bersih dari ketika junub, ya, mandi. Dan Allah Subhanahu wa taala keempat Allah Subhanahu wa taala jelaskan Jalla wa Az tabaraka wa taala hukum menggunakan tayammum atau tanah atau debu jika tidak bisa menggunakan air. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, hal yang kelima Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan juga hal-hal atau sebagian hal yang paling besar yang membatal wudu. Subhanallah, satu ayat di dalamnya ada 5 hal, 5 bahas yang sangat penting di dalam masalah at-taharah. Hukumnya wudu, caranya wudu, hukumnya orang yang kena janabah, ya, Allah mewajibkan mandi bagi dia. Setelah itu jika bertanya jika tidak bisa menggunakan air untuk wudu atau mandi, Allah sebutkan dalam ayat ini ada yang menggantinya, yaitu tanah. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada beberapa hal yang paling besar yang membatalkan wudu. Adapun hafizakumullah, kembali kepada apa yang beliau sebutkan rahimahullah taala, furudul wudu sittah. Kata beliau rahimahullah, furudul wudu sittah. Telah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan furud dan al-wudu telah jelas, telah kita sebutkan. Barakallahu fikum. Jadi hafizakumullah, furudul wudu yang beliau sebutkan rahimahullah taala di sini, furudul wudu, yaitu kadang bagi ulama Hanabilah dan juga ulama yang lain seperti Syafi'iyah selalu atau sering mereka menyebutkan furud atau sebutkan arkan, ya, atau sebutkan wajibat. Ini makna hampir sama, cuma kadang mereka membedakan antara furud dan arkan di dalam sebagian bab saja, seperti bab al-hajj. Tetapi pada umumnya Hanabilah dan Syafi'iyah itu mereka memberikan istilah furud, arkan, wajibat dengan satu makna. Furudul wudu yang beliau sebutkan, beliau berkata sittah, 6. Jadi furudul wudu adalah 6. 6 ini yang beliau akan sebutkan rahimahullah bisa kita bagi 2. Yang pertama ada 4, ya, 4 wajib, 4 farad di dalam wudu, itu telah disepakati oleh seluruh ulama. Yang kedua, di dalamnya ada beberapa pendapat yang berbeda. Ya, kita jelaskan insyaallah biidznillah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata beliau rahimahullah, ghaslul wajh. Ghaslul wajh ma'a madmadatin wastinsyaq. Ini
Yang pertama yang beliau sebutkan rahimallahu taala, ghaslul wajhi ma'al madmadah wal istinsyaq. Yang pertama dari rukun wudu atau farad al-wudu yaitu ghaslul wajh, mencuci muka. Dan dalilnya bahwa ghaslul wajh itu adalah wajib atau farad, bahkan syarat, yaitu ayat yang tadi, ayat surat Al-Maidah, yang mana tadi kita sebutkan di dalam ayat surat Al-Maidah ada adatu syarat. Di qawlihi idza qumtum, syarat fi'lu syarat, qumtum ila salati faghsilu jawab syarat. Maka ayat Al-Maidah menjadi dalil untuk anggota wudu yang akan disebutkan insyaallah. Yang pertama adalah cuci muka, hukumnya adalah fard, hukumnya adalah rukun, hukumnya adalah syarat. Insyaallah ini jelas, tetapi nanti akan jelaskan bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Jika mau bertanya bedanya apa syarat dan rukun, indal Hanabil rahimullah wa ta'ala dan Syafi'iyah, bedanya adalah yang namanya syarat itu di luar ibadah, adapun rukun di dalam ibadah. Ya, namanya syarat di luar ibadah. Adapun seperti apa misalnya syurut as-salah, misalnya itu istiqbalul kiblah, itu jelas. Wudu, ya, wudu dengan cara umum adalah syarat as-salah karena sebelum salat. Adapun rukun di dalam ibadah seperti apa? Dalam salat misalnya berdiri adalah rukun, baca al-Fatihah adalah rukun. Sama juga dalam wudu adalah cuci muka adalah apa? Rukun. Karena apa? Karena di dalam wudu, mencuci muka dalam wudu maka menjadi hukumnya apa? Rukun. Jadi umumnya wudu adalah syarat sihat salat. Adapun ghaslul wajh, cuci muka, hukumnya apa? Hukumnya rukun dari rukun wudu. Cuci muka adalah rukun atau fard sebagaimana beliau rahimallahu taala sebutkan dalilnya ayat surat Al-Maidah dan juga banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana insyaallah kita akan sebutkan di dalam penjelasan bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya alimnya, jahilnya, mereka sepakat bahwa cuci muka adalah termasuk wajib atau fard dari fardnya wudu salat. Jelas. Yang paling penting di sini yang kita harus perhatikan setelah kita mengetahui hukumnya cuci muka adalah fard dengan dalil yang tadi kita sebutkan, batasnya muka. Kita harus mengetahui batasnya muka. Batasnya muka, hafizakumullah, yaitu para ulama menjelaskannya dengan mengatakan bahwa batasnya muka itu dari awalnya tumbuhnya rambut, awalnya tumbuhnya rambut dari orang yang biasa. Ya, rambutnya apa? Dari orang yang biasa sehingga dagu. Ya, ini namanya tulan. Panjangnya dari mana? Dari biasanya tumbuhnya rambut dari orang yang biasa. Kenapa dikatakan biasa? Karena bisa jadi ada orang dia botak misalnya atau tumbuh rambutnya dari tengah ke bawah. Itu bukan wajah. Yang wajah adalah apa? Yang wajah adalah dari awal tumbuh rambut dari orang yang biasa sehingga al-dhikn, yaitu apa? Dagu. Ini bagi orang yang tidak memiliki jenggot. Yang memiliki jenggot yaitu sehingga apa? Jenggotnya, ya, sehingga akhir jenggotnya itu namanya wajah. Jadi dari awal tumbuhnya rambut di kepala, ya, sehingga yang memiliki jenggot, sehingga akhir apa? Jenggotnya namanya wajah. Ini panjangnya. Lebarnya adalah para ulama rahimahullah taala yaitu di antara dua telinga, ya, di antara dua telinga itu namanya wajah. Jadi ini yang wajib dicucikan. Tidak sah wudunya seorang yang tidak mencucikan seluruhnya wajah yang tadi kita sebutkan. Insyaallah jelas. Barakallahu fikum. Ini insyaallah barakallahu fikum. Dan ini makna al-wajh. Ada ulama rahimahullah taala
Ini hafizakumullah itulah dengan bahasa Arab itu wajah, maka karena itulah itu yang menjadi batasnya wajah, itu yang wajib harus kita sucikan ketika mau berwudu. Insyaallah ini akan ini insyaallah jelas barakallahu fikum. Adapun masalah jenggot yang tadi saya sebutkan, insyaallah nanti beliau rahimallahu taala beliau akan sebutkan di dalam masalah sunnah-sunnah dalam wudu. Jadi ini hafizakumullah makna wajah. Beliau di sini berkata rahimallahu taala, ma'a madmadatin wa istinsyaq. Ma'a madmadah wa istinsyaq. Beliau rahimallahu taala perhatikan beliau berkata ghuslul wajhi ma'a madmadatin wa istinsyaq. Berarti madmadah kumur-kumur dan istinsyaq itu masuk di dalam hukum wajah, bahkan masuk dalam makna wajah dan mengambil hukumnya wajah. Jadi berkumur-kumur ya dan juga beristinsyak berkumur-kumur masukkan air di dalam hidung ya di dalam dalam mulut. Madmadah itu berkumur-kumur itu memasukkan air di dalam mulut dan apa namanya menggoyangkannya atau ya baru kita keluarkan. Karena jika orang memasukkan air, dia telan air, itu tidak namanya madmadah. Atau masukkan dan langsung dia keluarkan, tidak madmadah. Ya, jadi madmadah itu dimakna adalah apa nama istilahnya mungkin dimakna bahasa mudah mungkin digoyangkan air di dalam mulut baru dikeluarkan itu namanya madmadah. Istinsyak mengusap air ya dengan hidung dengan nafas ke dalam hidung baru dikeluarkan. Jadi maknanya di sini adalah barakallahu fikum beliau dengan bahasa beliau ghuslul wajhi ma'a madmadatin wa istinsyaq berarti beliau ingin mengatakan bahwa berkumur-kumur dan juga istinsyaq itu bagian dari wajah dan hukumnya adalah hukum wajah berarti wajib. Berarti apa? Wajib, hukumnya wajib. Jadi ini makna yang beliau rahimahullah ta'ala beliau sebutkan di awal furudul wajah. Ghuslul wajhi ma'a madmadatin wa istinsyaq. Ada makna yang pertama bahwa hidung dan mulut adalah bagian dari wajah. Kedua, hukumnya berkumur-kumur dan istinsyaq, hukumnya adalah hukum al-wajah. Ini hafizakumullah madhabul Hanabilah rahimahumullah ta'ala. Bahwa hafizakumullah bahwa berkumur-kumur ya dan istinsyaq hukumnya adalah wajib. Ini kama qala ulama ini mufradat al-madhab. Ini madhab Hanabilah mereka berselisih dengan madhab-madhab yang lain. Ulama yang lain madhabnya mereka mengatakan sunnah, tetapi hanya madhabul Hanabilah mereka berkata bahwa mereka bermadhab bahwa berkumur-kumur dan istinsyaq hukum adalah wajib karena kata mereka karena hidung dan mulut adalah bagian dari wajah. Kita hafal insyaallah bahasa atau lafaz mufradat al-madhab. Makna mufradat al-madhab yaitu apa namanya madhab yang tidak ada mendapat yang sesamanya. Di madhabnya Hanabilah misalnya seperti ini, ya, ulama yang lain berbeda dengan madhab Hanabilah. Pendapatnya mereka tidak sama seperti Hanabilah rahimahullah ta'ala. Jadi ringkasnya adalah berkumur-kumur dan istinsyaq hukumnya wajib. Ini madhab Al-Hanabilah rahimahullah ta'ala. Dan sebenarnya yang menguatkan madhab ini banyak ulama muhaqqiqin, ulama besar seperti Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Syukani, Ibn Baz, Albani, Ibn Taimin. Jadi ini subhanallah ulama yang masyhur, ulama yang ilmunya mereka luar biasa. Mereka rahimahullah ta'ala juga menguatkan madhabul Hanabi rahimahullah ta'ala bahwa berkumur-kumur dan istinsyaq hukumnya wajib, berarti tidak sah bagi orang yang menuci muka dan dia tidak berkumur-kumur dan tidak beristinsyaq. Insyaallah ini jelas. Apa dalilnya mereka sehingga mereka mengatakan hukumnya wajib? Kata mereka rahimahullah ta'ala yaitu kata mereka bahwa hidung dan mulut itu kata mereka itu bagian dari muka.
Bagian apa dari hukum al-zahir. Hukum apa? Muka atau hukum al-zahir. Yang kita harus cucikan adalah zahir al-wajh. Jelas? Tidak harus cucikan dalam mata kita. Ya, yang kita harus cucikan adalah apa? Zahirul wajh. Ulama Hanabilah mengatakan termasuk zahirul wajh, luarnya wajah, yaitu kata mereka hidung dan mulut. Bagaimana aku bisa mengatakan itu zahirnya wajah? Padahal kalau kita lihat itu kan di dalam tubuh. Hidung, dalamnya tubuh, masukkan air ke dalam hidung, itu memang sudah di dalam, dan juga memasukkan air dalam mulut. Kenapa mereka mengatakan bahwa uh, memasukkan air ke dalam hidung, istinsyaq, dan juga masukkan air dalam mulut, atau namanya berkumur-kumur, itu hukum zahir al-wajh. Mereka rahimahullah ta'ala menguatkan pendapatnya mereka dengan beberapa hujah. Yang pertama kata mereka, orang yang puasa jika dia memasukkan air ke dalam mulutnya baru dia keluarkan, dan memasukkan air ke dalam hidungnya dan dia mengeluarkan, tidak batal puasanya. Berarti itu hukum zahir, karena air masuk ke dalam tubuh batal puasa. Ya, jelas orang yang minum air sehingga masuk ke dalam mulutnya, masuk ke tenggorokannya, sudah ke dalam, berarti puasa dia batal. Para Hanabilah memiliki pendapat ya yang kuat. Mereka berkata orang yang berkumur-kumur, dia sedang puasa dan dia berkumur-kumur masuk air ke dalam mulutnya dan juga beristinsyak, tentu seluruh ulama mengatakan tidak batal puasanya. Orang puasa kan salat zuhur, salat asar, mereka pasti juga berkumur-kumur dan istinsyak, dan tidak batal puasanya mereka. Kata Hanabilah berarti memang dalam mulut dan dalam hidung itu hukumnya zahir, bukan batin. Ini pendapatnya mereka rahimahullah ta'ala. Sama juga mereka berkata rahimahullah ta'ala, muntah. Baik, muntah jika orang memuntahkan makanannya, ya, jika muntah, kata mereka, jika sampai itu muntahnya ke apa namanya, dia sengaja memuntahkan diri sehingga sampai makanan yang dia keluarkan dari dalam perutnya sampai ke mulut, berarti batal wudunya. Batal apa? Puasanya. Batal puasanya. Adapun jika dia ingin keluarkan, muntahkan diri, ya, tetapi tidak keluar sampai mulut, tidak batal puasanya. Ini termasuk dalilnya mereka bahwa apa? Mulut itu termasuk apa? Zahir tubuh, bukan batin tubuh. Insyaallah ini jelas. Bahkan mereka juga mengatakan jika anak kecil, ya, yang mana dia menyusui, jika dimasukkan susuan di dalam mulutnya, lalu dia keluarkan, langsung dia apa? Keluarkan, walaupun 5 kali seperti itu masuk dalam mulutnya dan dia keluarkan langsung, tidak akan apa? Jatuh hukum apa? Hukum ridha, susuan. Karena baru saja dalam mulutnya. Ya, kapan jatuh hukumnya bahwa anak ini sudah dapat susuan dari si ibunya ini? Ya, hukumnya ini dapat hukum ini jika sudah anak tersebut mentelankan, memasukkan susu dalam perutnya. Ini seluruh hujah yang mereka sebutkan rahimahullah ta'ala, dan juga hujah-hujah yang lain dengan yang mereka mengatakan berarti mulut dan hidung hukumnya zahir. Mereka berkata juga jika ada najasah di dalam mulut harus disucikan, ya. Beda kalau memang najasah di dalam tubuh. Dalam apa? Tubuh, ya. Dalam tubuh tidak harus setiap kali mau salat harus buang hajat. Tidak harus. Jelas. Najasah dalam tubuh tidak membatalkan apa? Salat. Tetapi jika ada najasah di dalam mulut, maka harus dibersihkan. Ini beberapa hujah rahimahullah ta'ala. Ini hujah yang dikatakan dari apa? Dari an-nadhar. Dari apa? An-nadhar. Adapun hujah dari dalil syar'i, sebenarnya ada juga hujah yang dengannya jelas
kita bisa mengatakan madhabul Hanabilah itu madhab yang kuat. Bahwa madmadah, berkumur-kumur, dan juga istinsyak hukumnya wajib. Dalilnya adalah ada perintahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk beristinsyak dan juga untuk berkumur-kumur. Adapun untuk beristinsyak, kama jaa fi sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi thumma liyantathir." Fi riwayat fi anfihi ma thumma liyantathir. Jika ada orang di antara kalian berwudu, maka falyaj'al, ini perintahan, maka harus dia apa? Maka harus dia memasukkan air dalam hidungnya dan dia mengeluarkannya. Ini ada perintahannya. Dan juga hadis Laqit bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah, beritahulah saya tentang wudu. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, bersabda, asbighul wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyak illa takuna sa'iman. Mana syahidnya? Syahidnya adalah wabaligh, ada perintahan. Bersungguh-sungguh beristinsyak kecuali engkau sedang berpuasa. Rawahu Tirmidzi Ibnu Majah wa Abu Daud wa ghairu min al-ilm. Ini ada perintahan Rasulullah SAW memerintahkan untuk beristinsyak. Maka pada asalnya perintahan adalah al-wujub, wallahu a'lam bissawab. Sama juga ada perintahan Rasulullah SAW untuk berkumur-kumur. Sebagaimana di hadis Laqit Ibnu Samurah yang tadi, yang rawah Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ada riwayahnya, yaitu idza tawadda'ta famazmir, jika engkau berwudu maka berkumur-kumur. Famazmir, maka berkumur-kumurlah. Ada perintahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkumur-kumur. Ini hafizakumullah menjadi hujjah dalil dengan madhab Hanabilah bahwa pada asalnya berkumur-kumur dan juga beristinsyak hukumnya adalah wajib. Dan sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau berkata seluruh sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadisnya Rasulullah tentang wudu, seluruhnya mereka menyebutkan apa? Bahwa Rasulullah berkumur dan beristinsyak. Dan ini kata beliau menjadi hujjah bahwa selalu Rasulullah berkumur-kumur dan beristinsyak, itu kata beliau hujjah bahwa itu adalah wajib. Jika sunnah, Rasulullah akan kadang tinggalkan supaya kita mengetahui bahwa itu sunnah. Ini hafizakumullah masalah atau farad yang pertama yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, yaitu cuci muka dan juga hukumnya berkumur-kumur dan beristinsyak, hukumnya adalah wajib dengan dalil yang kita sebutkan. Barakallahu fikum. Ini yang madhab masyhur Hanabilah, madhab masyhur yang paling masyhur dari Hanabilah. Padahal jika kita mendalami masalah ini dalam madhab Hanabilah, sebenarnya mereka memiliki ada banyak riwayat dalam masalah ini. Ya, ada sehingga dikatakan 8 riwayat dalam masalah ini, 8 pendapat dalam masalah ini. Ya, ada yang masyhur adalah wajib sebagaimana yang kita telah jelaskan ini. Ada pula bahwa riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa berkumur-kumur dan beristinsyak hukumnya hanya sunnah sebagaimana madhab Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah dan Malikiyah. Ada beberapa madhab, tetapi yang kita sebutkan para madhab dari madhab Al-Hanabilah, ada beberapa riwayat dari di dalam madhab Al-Hanabilah. Tetapi yang masyhur adalah yang tadi kita sebutkan, dan itu yang kuat biidznillah subhanahu wa ta'ala. Yang farad yang kedua yang beliau sebutkan rahimahullah wa ta'ala, qala wa ghaslul yadaini. Farad yang kedua dari furudu al-wudu yaitu ghaslul yadaini, cuci tangan. Ya, cuci tangan. Jelas cuci tangan ma'al mirfaqain, ghaslul yadaini ma'a al-mirfaqaini, cuci tangan sehingga apa? Sikulangan ya. Ini rukun atau farad yang kedua yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala. Dalilnya adalah sama tadi ayat surat Al-Maidah,
dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak, termasuk hadis Imran, hadis Ali, hadis Utsman, yang mana sangat banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya kita mengetahui bahwa juga cuci tangan dalam wudhu adalah fardu. Insyaallah ini jelas, dan seluruh ulama sepakat juga. Seluruh ulama bahkan seluruh umat Muhammad sepakat bahwa cuci tangan itu adalah fard dari faraid al-wudu. Kita yang harus kita perhatikan juga di sini batasnya tangan yang harus kita cucikan. Batasnya tangan, barakallahu fikum, yaitu dari ujungnya jari sehingga apa? Siku. Ya, sehingga siku lengan. Dari apa? Dari ujungnya jari gelas tangan sehingga siku. Ini uh, batasnya tangan yang harus kita cucikan ketika berwudu. Dan para ulama menukilkan ijma, sepakatnya ulama bahwa itu yang dimaksud dengan cuci tangan dari ujungnya jari sehingga apa? Siku. Itu yang menukil ijma adalah termasuk Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan termasuk hujjahnya adalah sangat jelas Allah Subhanahu wa taala dalam marafiq. Allah Subhanahu wa taala di surat ini di dalam tadi ayat Al-Maidah, yaitu qaul Subhanahu wa taala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ila al-marafiq. Para ulama rahimahumullah taala mereka mengatakan ila al-marafiq yaitu bermakna ma'a, artinya adalah ma'a, bersama, marafiq, ya. Inal marafiq sehingga siku, tetapi maknanya ila di sini sehingga maknanya adalah bersama marafiq. Ini bahasa Arab yang sangat panjang dibahasnya. Para ulama membahaskan masalah ini, masalah al-ghaya tadkhul fil mughayya idza kana min jinsihi, dan hal-hal dan bahasan yang sangat panjang. Dan sangat jelas juga hadisnya Nu'aim bin Abdullah dalam Sahih Muslim rahimahullah taala. Beliau berkata, saya ra'aitu Abu Hurairah yatawadda فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. Al-hadis. Sehingga beliau berkata di sini bahwa beliau melihat Abu Hurairah mana beliau berwudu, kata beliau faghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adad. Dia mencuci tangan kanannya sehingga mulai apa? Di sikunya. Di sikunya tulangannya. Jadi ini juga menjadi dalil bahwa cuci tangan harus dimasukkan di dalam cuci tangan sikunya. Dan insya Allah ini sangat jelas karena kita tidak bisa memastikan bahwa tangan telah dicucikan kecuali jika kita menucikan sedikit dari apa? Dari siku, dari lengan. Dalam istilah ulama rahimahullah ta'ala, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kaidah dalam usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kita tidak bisa pastikan bahwa kita telah menucikan tangan kecuali kita telah kita cucikan sebagian dari lengan. Itu memastikan bahwa benar-benar telah kita cucikan seluruh tangan. Maka ini menjadi hukumnya wajib. Bahkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa arda, anda al-Imam al-Baihaqi wa Daraqutni, qala kana idza tawadda'a adara al-ma' ala mirfaqaihi. Bahwa Rasulullah ketika beliau berwudu, beliau memutarkan air di mirfaqaihi. Mirfaqaihi adalah apa? Lengannya. Ini Jabir radhiyallahu anhu arda menukil bahwa Rasulullah ketika berwudu sehingga mencucikan sebagian dari lengannya sallallahu alaihi wasallam. Sama juga ibadah an abihi bahwa Rasulullah SAW ketika mencucikan tangannya, beliau sallallahu alaihi wasallam juga mencucikan lengannya. Ini rawahu Tahawi
wa ghairu ahli ilm. Jadi hafizakumullah, ini yang kedua yang beliau sebutkan rahimahullah taala, fard yang kedua cuci tangan, dan kita telah mengetahui batasnya. Insyaallah ini jelas. Ini satu kaidah yang kita harus perhatikan. Kadang kita lihat sebagian kaum muslimin salah paham dalam masalah ini. Jika mereka pertama kali cuci telapak tangan sebelum mulai berwudu, kan termasuk sunnah. Nanti akan sebutkan insyaallah. Termasuk sunnahnya berwudu, sebelum wudu cucikan telapak tangan. Kadang mereka setelah mencucikan telapak tangan, baru mereka berkumur-kumur dan mereka cuci muka. Dan ketika mereka mau cuci tangan, kadang apalagi yang berwudu dari kerang. Kadang itu mereka tidak mencucikan lagi telapak tangannya. Ya, kadang mereka tidak mencucikan lagi telapak tangannya. Ya, apa sebabnya? Mereka menganggap bahwa mereka sudah cucikan telapak tangannya di awal wudu. Ini sesuatu yang tidak benar, dan ini wudunya mereka tidak sahih, karena cuci telapak tangan di awal wudu itu sunnah, ya. Tapi cuci tangan di dalam wudu setelah muka itu fardu, dan harus dari tadi sebutkan dari ujungnya jari sehingga apa sih? Maka harus kita perhatikan masalah ini supaya kita tidak salah paham. Barakallahu fikum. Ini insyaallah jelas bismillah subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang lain yang terkait dengan tangan, nanti beliau akan sebutkan barakallahu fikum, yaitu ketika beliau sebutkan masalah sunnah yang di dalam wudu, dan yang sesuatu lagi, faedah lagi yang belum tidak sebutkan, baik dibahas ini atau dibahas sunnah wudu, yaitu menyucikan tangan kanan sebelum tangan kiri, mulai dengan kanan. Ini belum tidak sebutkan, dan hukum ini adalah sunnah, sebagaimana para ulama sepakat bahwa hukum sunnah. Kita lanjut, barakallahu fikum. Setelah itu beliau rahimahullah wa ta'ala berkata, wa ghaslu yadaini wa rijlain. Kata beliau rahimahullah wa ta'ala, fard yang ketiga yang beliau sebutkan yaitu apa? Yaitu cuci kaki. Ya, cuci apa? Kaki. Cuci kaki. Dan jelas yang dimaksud cuci kaki yaitu apa? Sehingga mata kaki. Sehingga mata kaki. Dan ini hafizakumullah, beliau rahimahullah ta'ala di sini beliau dengan tertibnya beliau sebutkan pertama cuci muka, yang kedua cuci tangan, yang ketiga beliau sebutkan cuci apa? Kaki. Padahal di dalam ayat tadi, ayatul Maidah, usap apa? Usap kepala, atau cuci kaki. Beliau di sini rahimahullah ta'ala ingin tertibkan dengan tertib bahwa ini seluruhnya harus dicuci. Muka, tangan, kaki, baru disendirikan, dipisahkan, usap kepala. Padahal sebenarnya ada hikmah di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Jalla wa Azza tabaraka wa ta'ala memasukkan hukum usap kepala di dalam beberapa anggota badan yang dicuci. Cuci muka, cuci tangan, usap kepala, baru apa? Cuci kaki. Ada hikmah yang dengannya kita mengambil kaidah yang sangat penting. Nanti akan disebutkan insyaallah. Lebih baik sebenarnya cara Al-Quran. Beliau rahimahullah ta'ala di sini, beliaunya dia memberikan tertib yang seperti itu. Dia memberikan rukun fard wudu yang harus dicucikan. Muka, tangan, kaki. Baru disendirikan hukum apa? Usap kepala, karena bukan cuci hanya diusap. InsyaAllah ini yang ketiga, rukun yang ketiga adalah cuci kaki sehingga mata kaki, dan itulah dengannya kita bisa mengetahui batasnya kaki yang harus dicucikan di dalam wudu, yaitu dari ujungnya jari sehingga apa? Ka'bain. Ka'bain yaitu mata
kaki, ya, mata apa? Kaki, dan mata kaki juga masuk di dalam hukum kaki, harus dicucikan juga sebagaimana dalil-dalil yang tadi kita sebutkan di masalah apa dari rukun yang kedua, cuci tangan. Ini yang ketiga dari arkan dari faraid al-wudu. Ada hukum-hukum yang lain kita akan tundahkan insyaallah di bahasan yang akan datang dengan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan sunnah-sunnah apa? Sunnah wudu. Karena sebenarnya setiap ini rukun, setiap ini fard, ada sunnahnya. Cuci muka itu fard, ada sunnah yang ikut apa? Yang ikut cuci muka. Ya, sama juga cuci tangan itu hukumnya adalah fard atau wajib. Ada juga sunnah yang terkait dengan apa? Dengan cuci tangan. Dan juga cuci kaki itu wajib dan fard. Ada juga sunnah yang terkait dengannya. Tetapi karena beliau rahimahullah wa ta'ala hanya sebutkan yang fard saja, jadi tidak usah dicampurkan dengan apa? Dengan yang sunnah. Nanti akan kita bahas sendiri sunnah wudu. Jadi fard wudu yang beliau sebutkan. Sekarang cuci muka setelah kita mengetahui batasnya, dan juga cuci tangan setelah kita mengetahui batasnya, cuci kaki setelah kita mengetahui batasnya, dan yang selanjutnya adalah barakallahu fikum, yaitu usap kepala Syekh wa mashu jami' ar-ras ma'a al-udhunain. Yang selanjutnya yang keempat yang beliau sebutkan rahimahullah taala, yaitu apa kata beliau? Mengusap kepala. Usap kepala ini rukun atau fard dari fardnya al-wudu. Dan usap kepala baik untuk laki-laki atau perempuan hukumnya sama. Hukumnya apa? Sama. Laki-laki atau perempuan. Ya, laki-laki atau perempuan. Jadi perempuan juga berhati-hati jangan sampai mereka tidak mengusap kepala karena mungkin menggunakan sesuatu di kepalanya. Jadi usap kepala itu fardu baik untuk laki-laki atau perempuan. Dan di sini barakallahu para ulama rahimahumullah taala mereka berselisih atau kita ingin sebutkan dengan cara mungkin berbeda. Usap kepala para ulama rahimahullah taala sepakat dalam dua hal dan mereka berselisih dalam satu hal. Ya. Jadi usap kepala para ulama sepakat dalam dua hal dan berselisih dengan satu hal. Mereka sepakat bahwa termasuk fardu wudu adalah usap kepala. Tidak ada yang berselisih. Seluruh ulama mengatakan harus diusap kepala ketika berwudu. Ya, bahwa termasuk fardu wudu atau rukun wudu atau wajib wudu yang mana tidak sah wudunya sesuai dengannya, yaitu usap kepala. Ini ulama sepakat. Yang kedua juga yang mereka sepakati, yaitu bahwa yang lebih utama, yang lebih bagus, lebih afdal mengusap seluruhnya, seluruh apa? Kepala, seluruh kepala. Ini mereka sepakat. Jadi sepakatan mereka dalam dua hal, bahwa wajib atau rukun atau fard mengusap kepala. Yang kedua mereka sepakat bahwa lebih bagus, lebih utama mengusap seluruh kepala. Yang mereka selisih, mereka berselisih dalam masalah apa? Mana batasnya wajib dalam usap kepala? Apakah harus seluruhnya diusap, ya, fardu, atau sebagiannya saja yang diusap? Jika ada orang yang usap sebagiannya saja, bagian kepala saja, atasnya atau kanannya atau ujungnya di depan cukup, atau harus seluruhnya diusap? Ini yang ulama rahimahullah taala mereka di sini. Adapun al-musannif al-imam rahimahullah Apa Syekh? Tidak kedengaran. ya, di sini ada hujan sekarang. Jadi yang ulama ulama di sini berselisih dalam masalah apa? Dalam masalah yang mana yang harus diusap dalam
kepala, apakah seluruhnya kepala harus diusap atau sebagiannya saja. Adapun di kitab kita ini Akhsar Al-Mutatarat, beliau mengatakan mashu jami' ar-ra's, mengusap seluruh kepala. Berarti beliau menukil bahwa mazhabnya Hanabilah wajib diusap seluruh kepala. Mazhabnya Hanabilah diusap seluruh kepala, bukan hanya sebagian. Harus seluruh kepala yang diusap. Ini mazhab Hanabilah rahimahullah ta'ala, dan juga mazhab sebagian ulama seperti Malikiyah rahimahullah ta'ala. Beda dengan mazhab Syafi'iyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah. Ya, mengatakan tidak harus semuanya. Tadi Hanabilah sangat jelas beliau menukilkan bahwa harus seluruh kepala yang harus diusap. Kalau ini jelas beliau nukil bahwa mazhab Hanabilah wajib seluruh kepala yang harus baik. Tadi kita sebut barakallahu fikum bahwa ulama sepakat bahwa harus diusap kepala dalam wudu fardu. Dan kita sebutkan juga bahwa mereka sepakat bahwa lebih utama diusap seluruhnya. Tetapi mereka berselisih masalah mana yang cukup. Apakah sebagian kepala, jika diusap sebagian kepala apakah cukup, atau harus seluruhnya kepala harus diusap. Di kitab ini kita pelajari, beliau menukil bahwa mazhabul Hanabilah harus seluruhnya Terputus ya. Baik. Jadi para ulama Hanabilah mengatakan bahwa wajib diusap seluruh kepala karena maknanya wamsahu bi ru'usikum. Di sini istilahnya adalah bau ilqa lahum. Ini ringkasnya rukun yang keempat yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan. Jelas suaranya? Nah, Syekh. Jelas. Baik. Barakallahu fikum. Ini hadrakumullah. Kita selesai, kita sebutkan 4 rukun. Cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, dan cuci dan usap kepala. Dan telah kita sebutkan batasnya seluruh yang 4 ini. Batasnya seluruhnya. Ya. Muka, batasnya juga tangan, batasnya kaki, dan juga batasnya kepala yang harus diusap, yaitu seluruh kepala yang diusap. Insyaallah jelas. Para ulama rahimahullah wa ta'ala mereka jelaskan caranya mengusap kepala, yaitu para ulama mengatakan yaitu diusap kepala dari awal, ya, letakkan tangan di awal kepala sehingga belakang, sehingga belakang, dan lebih baik dikembalikan lagi ke depan. Ada juga riwayat yang lain kebaliknya, dari belakang ke depan, baru dari depan ke belakang. Ini seluruhnya benar dan sahih, wallahu a'lam bissawab. Tapi barakallahu fikum, ini yang keempat. Perhatikan beliau di sini berkata ma'al udhunaini, bersama dua telinga. Ini sama bahasanya beliau rahimahullah ketika kita jelaskan ucapannya beliau ma'amadmadatin wastinsyaq. Di sini beliau berkata mashu jami'ir rasi ma'al udhunain, mengusap seluruh kepala dengan dua telinga. Berarti yang beliau ingin sampaikan bahwa mengusap telinga hukumnya adalah hukum mengusap kepala. Berarti wajib diusap dua telinga, dan hukumnya telinga diusap bukan dituci, dituci. Karena itulah beliau berkata ma'a al-udhunain. Dua telinga hukumnya apa? Wajib. Ini mazhab Hanabilah. Harus diusap fardu, dan juga diusap atau dituci. Hukumnya adalah diusap. Karena apa? Diikutkan dengan kepala sebagaimana yang beliau rahimahullah ta'ala. Jadi jelas insyaallah hukumnya adalah fardu, dan juga hukumnya adalah diusap bukan dituci. Ini mazhab Hanabilah dan juga bagian ulama yang lain. Dalilnya adalah barakallahu fikum ayat surat Al-Maidah, karena disuruh mengusap kepala dan telinga termasuk dari kepala, dan juga bani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana seluruh hadis Rasulullah yang diriwayatkan seluruh ahli hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap telinga.
tidak ditucikan. Karena jelas termasuk hadis عند أبي داود والترمذي dari Rabi' bin Muawwid قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. Kata beliau Rabi' bin Muawwid bahwa saya, kata beliau, pernah melihat Rasulullah SAW mengusap kepala dan mengusap depannya dan belakangnya kepala, dan mengusap juga dua telinganya satu kali. Ini rawah Abu Daud wa Tirmidzi, dan ini menjadi dalil bahwa telinga diusap bukan dituci. Dan juga hadis Abi Umamah yang masyhur, al-udhunani min ar-ra's, bahwa dua telinga itu termasuk bagian kepala, berarti hukumnya sebagaimana Madzhabul Hanabilah, hukumnya adalah bagian dari kepala, berarti wajib diusap seperti usap kepala, dan hukumnya juga diusap bukan dituci, insyaallah. Ini jelas, barakallahu fikum. Ini madhab masyhurnya Al-Hanabilah rahimahumullahu ta'ala. Insyaallah ini jelas. Adapun caranya mengusap telinga, para ulama menyebutkan cara, yaitu kama qalu idkhalihima bibatin sababatain, yaitu mengusapnya dalam apa? Dalamnya telinga diusap dengan menggunakan jari telunjuk. Ya. Dalamnya telinga diusap menggunakan jari telunjuk. Dan hafizakumullah, adapun zahirnya, luarnya telinga, mengusapnya dengan menggunakan ibu jari, ya, ibu jari. Inilah cara barakallahu fikum mengusap telinga. Ini hafizakumullah selesai 4 anggota wudu yang disepakati oleh seluruh ulama. Cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, mengusap kepala. Ini 4 hal, dan kita telah sebutkan batasnya, dan kita sebutkan juga dalam Hanabilah bahwa berkumur-kumur dan istinsyak masuk di dalam muka, berarti wajib dan fardu, dan juga mengusap 2 telinga hukumnya adalah wajib, dan itu dimasukkan dalam hukum mengusap kepala. Kalau ini jelas, barakallahu fikum. Adapun kata beliau rahimahullah ta'ala, setelah itu beliau berkata, wa tartibun wa muwalah. 4 anggota badan, anggota wudu telah kita sebutkan. Fardu yang kelima yaitu tertib. Fardu yang kelima adalah apa? Tertib. Maknanya tertib adalah berurut-urut. Dengan dimaksud di sini berurut-urut di anggota wudu. Di anggota apa? Wudu. Cuci muka dulu, baru cuci tangan, setelah itu usap kepala, baru setelah itu apa? Cuci kaki. Jadi ini berurut-urut. Jangan sampai cuci muka, cuci kaki, kembali lagi cuci tangan. Tidak boleh, dan wudunya tidak sah. Harus dengan apa? Berurut-urut. Ini yang rukun yang kelima atau fardu yang kelima, at-tertib. Ini madhab al-Hanabi rahimahumullah ta'ala, dan juga madhab Syafi'iyah yang mengharuskan, yang mewajibkan tertib di dalam wudu. Ya, ini insyaallah madhabnya Hanabi rahimahullah ta'ala menjadi fard, termasuk fardnya wudu, tertib. Dalilnya mereka rahimahullah ta'ala tadi yang saya isyaratkan, yaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat surat Al-Maidah yang tadi, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan satu anggota badan yang diusap di dalam anggota badan yang dituci. Ya, taghsilu wujuhakum wa aydiyakum, baru apa? Imsahu biru'usikum wa arjulakum. Ya, ini kata ulama rahimahumullah wa ta'ala, dan itu memang dalam bahasa Arab, ketika dimasukkan satu hal di dalam
beberapa hal yang hukumnya sama, satu hal yang berbeda berarti harus dilakukan dengan urut-urut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharuskan mengusap kepala, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan usap kepala di dalam satu ayat, yang mana ayat itu sebelumnya ada anggota wudhu yang harus dicuci, setelahnya juga ada yang cuci muka, cuci tangan, terus yang ketiga usap kepala, yang keempat cuci kaki. Ada satu di antaranya usap kepala, ini berarti harus ditertib, karena sebenarnya bisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taghsulu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum wamsahu birusikum." Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan usap kepala di dalam anggota wudhu yang dicuci, berarti harus berwudhu dengan tertib yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ayat surat Al-Maidah. Ini sangat jelas, barakallahu fikum. Dan juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima wada Allah, atau riwayat yang lain, abda'u bima wada Allah, saya akan mulai sebagaimana Allah yang mulai. Walaupun ini dalam haji. Dan juga ada riwayat yang lain, ibda'u, ada perintahan, ya, mulailah dengan bagaimana Allah mulai. Sebagaimana saya bilang, walaupun ini masalah as-safa wal marwa, tetapi lafaznya ulama rahimahullah wa ta'ala mengatakan bahwa ini juga dalil bahwa wudu itu harus dengan tertib. Dan yang menguatkan juga hal ini seluruh riwayat hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan cara wudu Rasulullah SAW, seluruhnya adalah dengan tertib yang di ayat surat Al-Maidah. Ini menjadi dalil bahwa harus di dalam wudu berurut-urut. Insyaallah jelas. Dan juga ada kaidah yang para ulama sebutkan, seluruh ibadah yang mana ibadah itu terbangun dalam ajza wa ab'ad, ya, itu harus harus dilakukan dengan tertib. Ini ringkas saja, insyaallah bismillah subhanahu wa ta'ala, sangat jelas. Jadi yang tadi saya sebutkan, jika ada orang yang cuci muka, baru cuci kaki, baru dia kembali lagi cuci tangan, wudunya tidak sah. Yang sah adalah dia cuci muka dan tangan, dan harus lanjut setelah cuci tangan. Sama paham ini masalah, ya. Intinya harus dengan tertib. Barakallahu fikum bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akan jelaskan insyaallah di majelis yang lain. Setelah itu adalah yang keenam, yang terakhir, fardu wudu yang terakhir yang belum disebutkan adalah al-muwalah. Al-muwalah. Baik. Al-muwalah, hafizakumullah. Al-muwalah yang dimaksud dengan muwalah yaitu menuci anggota wudu dengan cara langsung, menuci anggota wudu langsung setelah menuci anggota wudu yang sebelumnya, tanpa menunda, tanpa ada waktunya. Cuci muka, langsung cuci tangan. Setelah itu langsung usap kepala. Jangan menunda. Jika cuci muka baru berhenti, mungkin duduk, bicara, mungkin sibuk dengan HP, mungkin ada hal-hal yang lain, ya, sehingga kering muka, baru dia mau lanjut lagi cuci tangan, wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Harus dengan mualah, yaitu tanpa menunda. Insyaallah setelah cuci muka, setelah itu langsung cuci tangan. Asal masih basah muka, setelah cuci muka masih basah, boleh kita langsung cuci tangan. Tapi sudah kering muka, bukan karena panas daerah, karena dia menunda, karena dia berhenti urus hal yang lain, sehingga mukanya sudah kering, harus mengulangi dari awal. Ini hafizakumullah madhab al-Hanabilah rahimahumullah ta'ala, sebagaimana yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan di sini, termasuk fardu wudu adalah al-muwalatu.
Dan termasuk dalilnya mereka rahimahullah ta'ala, ada beberapa dalil, termasuk hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a dhifr ala qadamihi fa nabi sallallahu alaihi wasallam qala irji' fahsin wudu'aka faraja'a fatawadda'a thumma shalla, rawahu Muslim. Bahwa Umar bin Khattab menukil ada seorang laki-laki yang mana dia berwudu, dia setelah wudu dan dia meninggalkan sebesar dhufr, sebesar kuku di kakinya, tidak apa, tidak kena wudu, tidak kena air wudu, hanya sebesar kuku, tidak kena air wudu. Maka Rasulullah SAW melihatnya dan Rasulullah berkata kepada orang tersebut, irji', kembalilah berwudu, baguskan wudumu. Dan orang tersebut dia kembali berwudu dan dia kemudian salat. Nah, ini hadis yang pertama. Sama juga hadis Khalid bin Mi'dan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'ah qadarat dirham lam yusibha al-ma' fa amarahu an yu'ida al-wudu was-salah. Ini lebih jelas, rawahu Abu Daud, bahwa ada seorang laki-laki yang mana dia sedang salat. Yang kalau yang tadi baru wudu. Kalau ini Rasulullah melihat orang laki-laki yang sedang salat. Fi dhahri qadamihi lum'ah qadar dirham. Di kakinya, di telapak kakinya ada sebesar dirham, sebesar mata uang, ya, sebesar mata uang dirham, tidak kena air wudu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulangi yu'idul wudu, mengulangi wudu dan salat. Rawahu Abu Daud. Ini hadis yang jelas yang dengannya kita mengetahui bahwa orang yang tidak sempurnakan wudunya sehingga masih ada sedikit dari anggota wudu tidak kena air wudu, maka wudunya tidak sah dan dia harus mengulangi wudunya dan juga mengulangi salatnya, dan juga menjadi dalil bahwa harus mualah. Dari mana mengatakan harus mualah? Karena jika cukup menyucikan tempat itu yang tadi yang tidak kena air wudu, Rasulullah akan mengatakan cukup saja kamu cucikan kaki misalnya saja, atau tempat tadi yang sebesar kuku misalnya yang tadi yang tidak kena air wudu, cukup itu aja yang cucikan, ya. Tetapi Rasulullah mengharuskan mengulangi wudu karena sudah kering anggota wudu yang lain. Karena itulah mengharuskan mengulangi wudunya. Ini habarakumullah dalil Hanabi rahimahullahu ta'ala yang dengannya kita mengatakan, atau mereka mengatakan bahwa termasuk fardu wudu adalah al-muwalah. Ini habarakumullah ringkas bahasan yang terkait dengan masalah al-wudu. Insyaallah jelas. Jadi ringkasnya adalah yang beliau sebutkan di sini bahwa fardhu wudu adalah 6, cuci muka, kita sebutkan batasnya insyaallah jelas, dan juga dimasukkan hukum di dalam hukum muka yaitu berkumur-kumur dan istinsyaq, dan juga yang kedua yaitu cuci tangan, kita sebutkan batasnya. Selanjutnya adalah cuci kaki dan juga sebutkan batasnya, dan juga mengusap kepala, dan kita sebutkan bahwa Madzhabul Hanabilah mengatakan harus seluruhnya kepala diusap, dan juga beliau menyebutkan bahwa telinga itu hukumnya masuk dalam hukum apa? Hukum usap kepala. Ini insyaallah yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan, dan mungkin sampai sini kita akan sebutkan, kita akan lanjut insyaallah hukum-hukum yang lain yang terkait dengan syaratnya wudu dan juga sunnah-sunnah dan juga wajib-wajib wudu. Insyaallah kita akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah ini jelas biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ya, satu hal mungkin ditambahkan sebagai terakhir
walaupun beliau nanti akan sebutkan bermaknanya, tapi mungkin sangat penting di sini sebutkan dengan ringkas, yaitu bahwa uh, cuci anggota wudhu yang tadi, muka, tangan, dan kaki, itu cukup sekali jika sempurna. Jika apa? Jika sempurna. Ya, cuci muka cukup, yang wajib adalah sekali cuci muka. Yang asal dengan asal sudah seluruh muka dicuci kena air. Sama juga cuci tangan dan kaki. Ya, cukup satu. Adapun yang kedua, ketiga, beliau akan sebutkan nanti insyaAllah hukumnya adalah sunnah. Baik, insyaAllah. Barakallahu fikum. Ila huna subhanakallah bihamdik. Ya, astagfirullah. Secara jelas. Assalamualaikum. Dengar kak suaranya? Ya, dengar, dengar, nah, dengar. Sekiranya ada soalan, boleh unmute dan tanyakan. Saya ada soalan. Sekiranya seorang buang air ketika mandi janabah, dalam keadaan dia belum selesai mandi janabah, apakah dia perlu mengulangi mandinya daripada awal? Gimana ulangi? Seseorang sedang mandi janabah, kemudian dia buang air kecil. Hmm. Dalam keadaan dia belum menyelesaikan mandinya, apakah dia perlu mengulangi mandi daripada awal ataupun tidak? Ya, barakallahu fiik. Para ulama rahimahumullah taala, mereka sebutkan termasuk syaratnya sahnya wudu dan juga syaratnya sahnya ghusl, mandi, dan juga tayamum, yaitu uh, apa istilahnya? Inqita'u, na'am, inqita'ul mubtil wudu, inqita'un naqid. Berhentinya hal-hal yang membatalkan wudu atau mandi atau tayamum. Jadi seperti yang antum tanyakan, baik mandi atau wudu, wallahu alam, hukumnya adalah wudunya atau mandi tidak sah, harus berhenti. Hal-hal yang membatal wudu dan mandi harus berhenti. Itu baru dia berwudu atau mandi. Bedanya ini hadirakumullah dengan apa istilahnya, menucikan, membersihkan istinja atau istijmar. Ya, beda di sini. Misalnya, barakallahu fikum, jika ada orang setelah dia misalnya buang hajat, baik air besar atau kecil, setelah sudah berhenti buang hajat, ya, dia setelah itu dia berwudu, kemudian setelah itu baru dia membersihkan diri, beristinja atau beristijmar, wudunya sah, mandinya sah. Karena pada syaratnya wudu atau mandi berhentinya, ya, berhentinya apa? Hal-hal yang membatalkan wudu atau mandi. Paham insyaallah ini? Ya, jelas insyaallah ini. Tapi di sini bedakan, jika orang tersebut yang mandi, dia tidak mau berwudu lagi. Jika dia tidak mau berwudu lagi, dengan makna dia meniatkan mandi itu sudah mandi dan wudu, maka berarti dia harus berwudu lagi. Paham ya insyaallah? Bermakna di sini bukan artinya tidak sahnya salatnya seorang jika dia sedang mandi keluar air kencing, ya, dan setelah itu dia berwudu. Setelah mandi dia berwudu, jika dia berwudu setelah itu, maka mandinya sah dan wudunya sah. Paham insyaallah ini? Saya bedakan. Nah, Yang bisa dibedakan di sini adalah jika orang misalnya mandi, ada kan sebagian ulama, insyaallah akan disebutkan nanti bahasnya mandi. Sebagian ulama mengatakan jika orang niatnya dia masukkan niat wudu di dalam niat mandi, paham ya? Dia dia masukkan niatnya wudu dalam niat mandi. Jadi dia inginnya mandi sekaligus dia wudu. Setelah itu dia langsung salat. Jika niatnya seperti itu,
dan ketika dia sedang mandi keluar air kencing dan dia tidak berwudu setelah itu, berarti dia harus berwudu lagi. Harus berwudu lagi. Paham insyaallah? Ya. Adapun orang yang dia mandi dan sedang mandi keluar air kencing, setelah itu dia berwudu, maka sah insyaallah biidznillah subhanahu wa taala sah mandinya dan sah wudunya. Baik, jazakallah khair. Ya ikhwah, sekiranya ada soalan yang lain, boleh tanyakan. Jadi insyaallah dengan pertanyaan itu insyaallah jelas ya. Asal dia mau berwudu setelah mandi, ya, atau dia mau mandi setelah mandi dia tidak mau salat. Jika dia tidak mau salat setelah mandi, tidak menjadi masalah bagi dia. Yang menjadi masalah bagi dia jika dia mau setelah mandi langsung salat, memasukkan wudu dalam mandi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Syekh. Ada soalan yang lain? Nama Syekh. Assalamualaikum Syekh. Jadi berarti kita mandi janabahnya tidak perlu diulang ya Syekh? Kalau seperti Abu Umar tadi yang disampaikan pertanyaan. Tidak harus diulang jika memang tidak mau langsung salat. Baik. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Sekiranya tidak ada soalan yang lain, insyaAllah mungkin kita menyambung, kita akan bertemu lagi di pelajaran yang seterusnya. InsyaAllah ya Syekh. Insyaallah bismillah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum Syekhuna. Barakallah, barakallahu fikum ila huna. Jazakumullah khair. Allah subhanahu wa ta'ala yajma'ana ala khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم